Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Delia, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Cerita Delia. Dan kali ini seperti di episode sebelumnya, Delia nggak sendiri, Delia bersama sahabat sudah kenal dari lama, seorang wanita cantik, Masya Allah, soleha, amin, dan pastinya mempunyai cerita yang juga luar biasa ya. Langsung saja, ini adikku sayang, Kartika Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Ya Masya Allah, apa kabar sih? Baik dong Kak. Kita berapa lama ya nggak ketemu ya? Waduh, 10 tahun ada kali ya? Ada kali ya? Ada dong. Ya 2000. Kita terakhir ketemu ya sama-sama belum berhijab. Belum Ya? lah. Belum banget 2011 ya apa 2010? Iya 10 2010. 11 ya. Ih, Masya Allah. Udah lama 10 tahun. Udah lama. Lama banget. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang udah menjadi seorang ibu dari 4 ya? 4 anak, Masya Allah. Semoga aku segera menyusul. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah. Sayang, gimana kesibukan, apa sekarang lagi pandemi gini gimana nih? Kesibukannya masih sama, semenjak nikah sibuknya udah beda banget sama sebelum nikah kan. Sibuknya udah ngurusin suami, ngurusin anak-anak, terus juga semenjak pandemi, alhamdulillah kan emang setelah nikah aku kalau kerja izinnya suami kan. Tapi alhamdulillah rezeki datang aja, kayak endorse, kerja di rumah. Jadi sebenarnya kayak pandemi, kalau orang lain mungkin pasti kesulitan gitu, alhamdulillahnya Allah kasih bonus buat aku. Emang dari awal kan aku udah diminta sama suami untuk banyak di rumah gitu. Awalnya kan kalau nggak nurut sama suami mungkin aku stres juga tuh kayak teman-teman yang biasa mobile kemana-mana, tiba-tiba di rumah berbulan-bulan kaget. Nah alhamdulillahnya aku sebelum pandemi tuh udah ini dulu sama Habib, di mentoring dulu untuk udah perempuan tuh banyak pahalanya di rumah gitu. Kalau emang kamu mau bekerja di rumah ya bismillah. Kayak dulu punya program TV juga alhamdulillah syutingnya di rumah. Karena aku masih menyusui kan, masih ada anak bayi. Terus endorsement juga semua dari rumah. Terus juga kalaupun seandainya mau siar secara online juga dari rumah gitu. Jadi alhamdulillah semuanya kegiatan tuh sekarang justru full di rumah gitu. Jadi pas pandemi juga ya aku nggak begitu berasa. Iya, nggak begitu yang terasa banget ya gitu. Secara memang udah 2 tahun belakangan ini emang udah di rumah aja gitu. Jadi udah nyaman aja, udah nemuin asiknya sendiri di rumah sama anak-anak, sama suami. Akhirnya alhamdulillah paling nambah aja, jadi suka tumbuh-tumbuhan, tanaman ya gitu. biasa kalau udah di rumah. Iya, karena harus cari lagi nih kesibukan apa biar refresh gitu. Benar-benar. Terus sayang, ceritain dong, aku tuh penasaran deh, kamu berhijrah, karena kan kita udah lama gak ketemu. Tiba-tiba pokoknya saling tahu aja, oh udah berhijab, tiba-tiba nikah aja gitu kan. Berhijab tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 17 akhir ya? Sebelum menikah? Sebelum menikah. Oh, banyak yang, aku juga sempat ngiranya tuh kamu berhijabnya setelah nikah gitu. Banyak yang kira gitu juga sih. Kalau aku sih nggak ambil pusing sih. Iya. Karena memang jaraknya dekat banget. Berhijrah beberapa bulan terus nikah sama Habib. Gitu. Justru kalau dibilang ceritanya tuh justru galau dulu. Aku dengan kehidupan aku yang masa lalu. Terus udah mau nikah, terus tiba-tiba nggak jadi. Terus ya patah hati lah gitu. Patah hatinya sebenarnya aku yang nggak jadiin gitu. Karena ada 1-2 hal lainnya yang ngerasa ini nih bukan imam yang aku cari gitu. Memang waktu dulu tuh belum berhijrah juga, tapi aku udah mikirnya yang iya itu aku butuhnya imam. Aku juga perempuan yang ngerasa jiwa leadernya besar gitu. Jadi aku perlu laki-laki yang lebih meliderin aku lagi gitu. Terus ya tetap yang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Pada saat mau nikah 1 bulan tiba-tiba ketahuan, ya biasanya kan dibukain sama Allah gitu semua, ya. benar-benar. Bukan jodohnya. Gak jadi nikah, ya galau, gak bisa tidur. Gitu. Waktu itu syuting program masih sehari 4 program. Terus adalah capek ya? Capek. Tapi tetap gak bisa tidur juga. Jadi ada program pagi, program musik tuh dulu zaman jahiliyah. Terus sama musik aku ada program lagi siang. Terus sorenya aku ada live. Terus malamnya aku ada acara juga tuh yang dangdut gitu. Jadi sebenarnya udah capek banget gitu. Tapi ada sinetron juga malah 5. Jadi waktu itu udah capek, momennya pengen istirahat di rumah sejam 2 jam tidur atau 3 jam gitu, nggak bisa tidur juga. Sampai akhirnya yang aku bilang,
7 hari nggak tidur tuh kan Iya, capek rasanya, banget ya gitu. ampun. Vitamin semua diminum sekuat-kuatnya vitamin atau apapun, tetap aja kita ada mentally yang kayak pusing, nggak kayak enak. stres, Aduh, kayak aku kalau apa kurang gitu. tidur tuh rasanya. Sampai akhirnya aku itu modern dulu kan, dengerin musik jazz, nggak mau tidur juga. Minum susu panas, orang bilang minum susu panas bergelas-gelas gak tidur juga. Olahraga, aku dulu olahraganya aktif juga kan, nggak tidur juga, semua udah nggak tidur. Nah terus pada saat aku dengerin musik jazz gitu, kepencet lah, muncullah murotal Quran. Terus bacaannya di situ highlightnya tuh kayak tidur tenang gitu, untuk bisa tidur gitu. Aku klik juga namanya karena udah putus asa sebenarnya. Udah nggak ada cara lagi nih gitu. Ya udah akhirnya sholat dulu. Sebelumnya abis sholat tuh aku berdoanya tuh minta tidur aja. Ya Allah, gitu. aku mau tidur. Iya, gitu selama ini kan kita bangun tidur tuh nggak pernah bersyukur ya, bahwa ternyata tidur itu suatu nikmat yang memang luar biasa gitu. Aku tahu ketika aku ngalamin nggak bisa tidur. Selesai itu aku bilang selesai sholat aku pencet dia tuh murotal. Yaudah deh, nggak biasa kan kita dengerin orang ngaji kan, cuman yaudah deh biar siapa bisa tidur. 15 menit aku beneran ketiduran setelah 7 hari nggak tidur. Tapi masih sombong tuh Kak, aku masih mikir ini mah jangan-jangan kebetulan aja gitu kan. Emang udah 7 hari udah capek banget gitu. Hari besok malamnya mau tidur lagi, nggak bisa lagi, gelisah lagi karena kan hati masih nggak tenang, pikiran masih inilah gitu. Dengerin lagi, ya udah deh dengerin lagi deh gitu. Tiba-tiba dapat tidur lagi, tapi dikasih bonus mimpi tuh aku meninggal. Tapi kayak mayat aku tuh cuman jasad aku tuh ditidurin pakai dress yang bener-bener salah satu dress favorit aku juga. Jadi dressnya you can see gitu, rok mini. Tapi nggak ditutupin pakai, kan kalau orang tuh ada kain batik gitu ya, atau ditutupin kain kafan, kain batik gitu. Aku tuh enggak gitu, cuma digituin doang. Aja, terus aku ngeliat di situ ada mama aku, ada kakak ipar aku, dan aku tuh ceritanya arwahnya ngeliat sendiri sambil aku tuh teriak gitu kayak Mega gitu. Tutupin dong gue, kafanin dong, apa dong, terus ngajiin dong, bacain Yasin atau apa gitu. Gak ada sama sekali, dan semua orang akhirnya berdatangan tuh cuma foto doang, pulang, foto, posting, pulang. Pas udah kayak gitu, aku kebangun jam 3 malam, terus duduk, terus merenung gitu. That's happen in my real life, karena ada juga teman kita yang meninggal, kebanyakan orang yang hadir memang, bahkan aku pun yang hadir ikut-ikutan foto, dan tidak menyempatkan untuk sekedar membaca Al-Fatihah atau itu. So, aku bilang ini feel so real banget, dan memang di kehidupan nyata tuh ada gitu, dan gue juga nggak mau mati kayak gitu. Terus keinget mati juga, mati bisa kapan aja, apalagi gue 7 hari nggak tidur bisa aja gitu. Tiba-tiba tuh semua pikiran campur aduk segala macam sampai jam 3 pagi, jam 5 aku nggak tidur kan, pada berangkat syuting juga karena acara musik. Akhirnya aku sholat subuh, biasanya sholat subuh kalau kebangun sama kalau inget, sama kalau butuh, ya kan. Terus jadi ya udah bangun, aku ngomong gitu sama manajer aku, Teh aku mau pakai jilbab. Dia ketawa-tawa. Iya maksudnya ini anak dari Tarzan gitu, terus tiba-tiba ngomong berjilbab, apa sih gitu kan? Atau terus udah iya gitu. Tolong ya suruh Julian fashion sales aku cariin baju muslim, karena aku jujur dulu tuh nggak pernah punya baju tangan panjang yang sopan aja deh Kak. Baju yang dari atas sampai bawah sopan tuh aku nggak ada. Ada tangan panjang pasti rok mini belakangnya kebuka. Gitu, aku tuh bener-bener gak punya, sumpah ya, kaftan aku segini tapi transparan. Gitu, jadi emang aduh kalau dibilang laknat ya laknat banget, jangan dulu mah pakaiannya gitu, karena nggak punya. Makanya ketika aku mau mutusin berjilbab tuh, aku yang pertama kali aku pikirin adalah tolong dong si Julian cariin baju muslim. Buat apa? Saking aku gengsinya malu ke Julian karena dia tahu aku kayak gini, mana bukan fashionnya aku. Aku bilang gini, enggak, gue mau ada acara pengajian, udah buruan deh cariin gitu ke Julian ya gitu. Karena aku malu sebenarnya. Ya itu tadi sih, sebenarnya pada saat kita mau hijrah tuh setannya kan banyak, jadi ditimbulin rasa malu itu. Ya udah, terus tetap syuting sinetron. Selama syuting sinetron nunggu, aku tuh nonton ceramah. Tiba-tiba muncul dong Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah, yang dia juga menerangkan bahwa jilbab itu wajib
gitu. Setiap perempuan tuh harus mengenakan jilbab, siapapun umurnya setelah balik. Kok kebetulan banget, udah kita deny kan, gitu. Cari deh yang lain, ustadz yang waktu itu lagi happening tuh zamannya aku hijrah tuh, ustadz yang lagi digandrungan anak muda, yang gampang deh, Ustadz Anan Hataki. Terus di situ diterangkan bahwa kalau seandainya kita nggak ngikutin syariat Islam, yang menanggung dosanya adalah orang tua kita, bapak kita. Kok apa sih pas banget nih gitu semuanya nih ya. Dengerin lagi, udah dengerin, akhirnya semua ustadz tuh aku dengerin, sampai ke Ustadz Khalid itu semua segala macam. Tiba-tiba aku tuh kenal Habib tuh justru dari 2011 kan, udah lama. Tapi dulu zamannya Raffi tuh udah kenal duluan, semuanya gitu, geng-gengnya itu, geng kita syuting tuh udah kenal. Cuman aku menarik diri karena menurut aku kayak bukan frekuensi gue nih gitu, nggak satu frekuensi. Udah gitu pernah diomongin juga sama Habib kan, aku bilang waktu itu lama banget, tapi aku nggak nanya langsung, nyuruh manajer aku. Kita tanyain deh, kenapa sih aku sekarang belum dapat jodoh-jodoh gitu kan. Perasaan aku nggak aneh-aneh, aku nggak clubbing, aku nggak minuman keras, aku nggak ngedrugs, aku nggak macem-macem gitu. Kok aku susah banget gitu. Terus pas Teh Mira tanyain, terus dijawab sama Teh Mira ke aku, katanya gara-gara benerin dulu kamunya. Aku kan nggak, aku deny, rasa paling pasti. suci. Emang aku kenapa gitu kan? Emang aku kenapa? Aku baik-baik aja, aku kenapa? Terus dibilang setiap rezeki yang didapat tuh nggak berkah gitu. Pada saat aku mau hijrah tuh aku tiba-tiba keingetan Habib kan. Kebetulan mama juga masih sering ikut taklimnya Habib gitu. Ma waktu itu juga Habibnya mama tuh pernah bilang kayak gitu ya gitu. Terus ya juga ya ma, telepon sama mama sekarang kalau kasih syuting ya gitu. Nggak pernah minta mama kalau kasih syuting kan. Biasanya tuh udah ketemu di rumah aja, mama datang. Terus ya minta restunya mama, karena aku ngerasa ya aku anak perempuan harus minta restu orang tua dulu gitu. Karena kalau papa pasti dukung aja hal yang terbaik buat anaknya. Ngomong sama mama, aku bilang gitu, aku mau pakai jilbab. Terus mama diem gitu dulu. Alhamdulillah, yakin. Kenapa patah hati gitu. Pada saat itu juga ada juga sahabat kita juga yang lagi diuji kan, pakai jilbab terus lepas lagi gitu. Mama bilang, kamu yakin, pikirin dulu deh 1 minggu, 2 minggu atau sebulan. Kalau kamu udah siap mateng baru pakai jilbab, takutnya nanti kamu cuman galau doang, kamu lepas, kamu dibully, mental kamu lebih nggak siap gitu. Ih mama, aku bilang, aku kan setannya banyak, kalau aku nggak segerain nanti aku kalah sama setannya, aku bilang gitu. Soalnya kan aku imannya juga tipis banget gitu. Ya kalau kamu yakin ya udah bismillah, mama malah seneng. Yang penting mama cuma mau pesan kalau udah selangkah maju lebih baik ya jangan mundur. Kalau kamu udah berhijab ya mama yang akan mentorin kamu untuk pakai terus, gak boleh buka gitu. Ya udah bismillah gitu. Mungkin mama curhat lah gitu kan sama Habib dan sebagainya udah, tapi aku berjalan sendirinya aja. Itu aku ngomong sama mama hari Jumat, terus hari Minggu itu harusnya aku ke Bali untuk liburan. Tapi hari Minggu itu akhirnya aku ngambil break syuting dari semuanya tuh emang karena galau kan. Nggak jadi nikah, mutusin ngambil libur baru dapet tuh setelah 10 hari kemudian. Akhirnya aku mikir, oke, aku nggak mau kemana-mana, aku nggak mau ke Bali karena nggak mungkin aku bisa pakai jilbab di sana. Akhirnya udah aku dikirim lah baju itu sama si Julian itu, fashion stylist aku, pakai jilbab dari pagi. Terus tiba-tiba aku bilang sama kakak ipar, karena kan aku udah nonton ceramah ustadz tuh, banyak ustadz. Oh, harus pakai kaos kaki katanya, harus pakai daleman juga, inner juga nggak punya. Yuk kita di Cibubur tuh ada ada tempat-tempat yang emang khusus jual baju muslim. Kita ke sana deh, tapi aku nggak turun ya, masih malu. Kakak ipar aku yang beliin kaos kaki, inner, dalam segala macam. Pakailah semua lengkap tuh langsung ya, dari biasanya pakai baju kurang bahan, ini kelebihan bahan pokoknya semuanya tutup. Terus kita makan bakso yuk gitu, udah makan bakso. Panas tuh, kakak ipar aku kepanasan semua panas. Put, lu nggak panas? Enggak, gue nggak keringetan, nggak apa-apa gitu. Serius gitu? Iya. Kok nyaman gitu? Tiba-tiba gue mau ke mall Pas ke mall tuh nggak ada orang yang kenalin aku, nggak ada yang kenalin, nggak ada yang. Ya biasanya kan kalau dulu ke mall pakai heels 12 cm, pakai rok mini, pakai apa? Rambutnya gitu kan. Rambutnya ala diva, terus ya sebenarnya semua orang kayak center of attention gitu ya gitu. Bukan bagus ya, mungkin ganggunya gitu ya. Terus ya udah, tapi pas tiba-tiba mungkin terlalu sering jadi center of attention tuh udah bosen. Aku nemuin kenikmatan sendiri ketika orang nggak mengenal, betul.
Tiba-tiba aku bilang, Bener. hah ternyata enak ya menjadi orang biasa aja gitu. Udah dari situ baru justru mama ngundang makan bareng sama Habib di rumah gitu. Untuk maksudnya memperdalam ilmu aku lagi. Terus kasih nasihat nih anak jangan sampai mikirin apa-apa terus gelisah balik segala macam sambil bercandaan. Mama kan tahu sendiri orangnya Palembang, Palembang ceplos-ceplos aja nih. Tiba-tiba ngomong udah deh kalau gitu nikahin aja sama Habib gitu. Aku juga nggak tahu Habib Duda waktu itu. Ya Allah, kayak gitu. Jodoh ya? Jodoh pas dibilang kayak gitu, lucu juga nih gitu. Boleh juga nih kan, tetap aja lah duniawinya aku kan masih ada. Nggak mungkin tiba-tiba mencari yang gitu. Terus tiba-tiba aku dulu tuh malah nggak tahu Habib itu apa. Kalau dia itu Habib tuh keturunan Rasul tuh aku nggak tahu, saking ilmu aku tuh sedikit itu. Jadi aku pikir tuh namanya Habib. Namanya gitu. Terus Habib kali. Oh Habib gitu, bukan Habib. Aku nggak tahu Habib itu kalau zuriyahnya Rasul. Nggak tahu Kak. Jadi ya udah, cuman kayak sempat mikir gitu, aduh dia pakai peci, pakai sarung kemana-mana. Ya udahlah, ntar juga kalau udah jadi laki kan enak ngaturnya, suruh pakai topi aja, pakai jeans gitu-gitulah. Udah pas hari kedua dateng, Habibnya nanggepinnya serius. Ya kalau mau bismillah, saya istiqoroh 14 hari, dia istiqoroh 14 hari ketemu lagi. Oh gitu? Gitu, tapi dia sok banget deh, ngasihnya syarat 10 biji. Tapi maaf kalau mau jadi istrinya Habib syaratnya ini. Wow. Kamu ngasih syarat nggak? Enggak, aku pertama dengerin dulu. Wow, dia pikir dia Brad Pitt kali ya gitu kan. Maksudnya aku nggak ngerti karena nggak tahu Habib bilang, aku nyolek kakak ipar aku gitu. Dalam dulu ya bentar yuk, dalam yuk bentar yuk. Zaman dulu kan masih kayak gitu kan. Ke dalam terus, gila ya dia pikir dia siapa dia yang minta syarat ke gue gitu. Dia nggak tahu kali banyak orang yang ngejar-ngejar gue, aku bilang gitu. Bahkan tuh orang yang dekat sama aku dulu mau dekat lagi sama aku ngajak nikah, tapi dia bilang, tapi kamu lepas hijab ya karena saya nggak mau dapat istri yang berhijab. Karena nanti susah di lingkungan saya gitu. Udah, nih gue ini banget nih ada yang satu ngajak, maksudnya itu benar-benar ini ya. Cobaan banget, ujian banget tuh. Gini, kenapa emang gue berjilbab jelek? Sedangkan emang saat itu pada komen, lu tua deh kelihatan jilbab, sayang banget rambut lu, percuma lu badannya bagus. Setan semua tuh gitu, percuma lu gini-gini. Udah masuk ke dalam, tiba-tiba aku ingat lagi, wah. Terus dia kan suka ceramah ya, aku bilang ntar gue dipoligami nih, kayak gitu. Terus aku duduk doang, ya udah Bismillah aja sama-sama istiqoroh, tapi aku masih kayak gitu. Masih dengan akunya juga yang cowok wiwi yang nggak tenang kayak sekarang. Dulu kan kalau duduk kayak ulet keket gitu, nggak bisa diem kan. Terus aku bilang, ya udah aku istiqoroh dulu aja ya, tapi emang kalau syaratnya aku sih nggak usah apa-apa ya. Aku bilang kerja mah aku bisa kerja. Terus ya syaratnya aku paling itu, aku bilang aku nggak mau dipoligami. Kalau ada pemikiran poligami ya silakan aja, berarti bukan nama aku gitu. Aku juga nggak mau mengharamkan yang dihalalkan nama Allah gitu. Terus istiqoroh, tiba-tiba aku tuh dapat hadiah bonus umroh. Umroh lah aku gitu dalam 1 minggu terakhir itu. Terus jadi tukeran, Habib dulu yang berangkat umroh, terus aku umroh juga. Ternyata aku juga nangkepin serius. Aku tetap dengerin sarannya Habib, disuruh istiqoroh, sholat hajat. Pokoknya setelah malam ini kamu sholat taubat, kamu sholat 5 waktu, jangan pernah tinggal. Kan kalau dulu sholat 5 waktunya beda. Waktu susah, waktu galau, waktu sedih, waktu butuh, sama waktu nggak ada duit. Nah, terus dia bilang sholatnya 5 waktu. Terus dia bilang kalau bisa puasa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi sholat hajat kapan kamu bisa dimanapun. Tapi kalau mau bagus kamu sholat tahajud sepertiga malam. Gini ya Bismillah 14 hari. Aku tuh turutin tuh. Awalnya kan gengsi juga kan depan dia. Oh iya, gitu. Ya udah Habib aja istiqoroh kan sama aja gitu. Tapi pas denger kayak gitu tuh tergerak aja gitu, jadi ikutin deh gitu. Pada saat umroh, sama-sama ternyata Habib duluan yang doa di Raudhoh. Aku juga dibilangin kan sama Ustazah yang ngebimbing, kamu kalau seandainya umroh, doa tuh di Raudhoh, Ustazah banget, gini. Jadi deh Bismillah, tapi aku tuh gak pernah nyebutin nama. Cuma minta yang terbaik. Jadi aku selalu bilang, ya Allah aku mau cari imam yang bisa nyenengin aku, bahagiain aku dunia akhirat, ngebimbing aku, terus yang bikin iman aku tuh kuat, terus yang karena waktu itu juga kan cobaan hijrah tuh gede banget Kak gitu, yang aku juga mengikhlaskan segala yang terjadi dalam kehidupan gitu. Aku tuh ada ini sayang,
ada satu kalimat yang aku suka banget. Iya. Aku nonton juga di YouTube. Kalimatnya kamu nih. Apa tuh? Kalau kita terus mikirin duniawi, Iya, maka makin banyak kebohongan yang terjadi. Iya. Emang iya kan, itu Kak? bener banget sih. Sekarang gini, Langsung, aduh bener zaman banget dulu ini. gak usah jauh-jauh ya. Kayak aku kan dulu alis deh, masalah alis. Habib tuh kan ngajarin ilmu. Jadi Habib kalau tausiah di luaran, kalaupun aku nggak ikut pada saat hamil tuh pernah sempet nggak ikut karena mual muntah. Habib tetap selalu telepon aku. Karena Habib bilang gini, aku syiar di luar, di rumah nggak dapat ilmu ngapain? Tugas suami syiar dulu di dalam rumah, baru syiar di luar. Jadi ngedengerin tuh, setiap Habib ceramah dengerin, dan di rumah juga sama Habib aku tuh disuruh bedah kitab sebenarnya tiap malam dari awal nikah. Jadi kamu mau baca kitab apa? Waktu itu seandainya tentang kitab wanita, aku bedah dulu kan wanita tuh buat apa aja kewajibannya. Salah satunya tuh kita tidak boleh mencukur atau mencabut alis. Iya. Sedangkan aku kan dulu sulam alis. Terus Aku juga. sengaja disulam kan Kak, karena kalau biar nyukurnya gampang. Iya, udah ada kan? line-nya gitu. Waduh gitu kan. Terus kalau udah gitu gimana dong? Iya, terus kalau kamu sekarang udah dulu aku nggak tahu gimana dong. Nggak apa-apa. Kamu sholat tobat bahwa kamu nggak akan lagi Mengulangi. ngesulam alis. Nggak perlu dilaser, nggak perlu, karena itu menyakitkan kamu kan. Ya, Allah tuh sepemaafnya Tuhan gitu sepemaaf ya. itu gitu ya. Jadi ya udah, kamu sholat tobat, kamu akan ngulangin lagi, tapi cukurnya jangan. Karena kamu haram hukumnya, kamu tahu dosanya haram gitu. Mental kan Kak, maksudnya ready nggak ya aku untuk pede nggak ya gitu. Orang tuh sampai nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah orang netizen gitu, orang dekat, ih ulet bulu gitu kan, karena emang tebel banget aja, gitu tapi, kan, Masya Allah. dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, aku mikir iya juga ya. Habib suka nggak? Aku tanya dulu pertama. Suka, baik-baik aja. Ya ngapain ya aku dengerin omongan orang? Omongan orang, penilaian orang. Ngapain ya, itu kan duniawi banget. Aku, bagus banget ini. Orang seneng. Tapi kan akunya menderita Kak. Aku yang nggak pernah makan nasi dulu, nggak pernah minum manis, takut makan cake. Ada kolak durian ngeliatin doang, mengendus doang gitu. Itu tuh hal-hal yang Demi tuh ya. demi membahagiakan Demi orang lain. penilaian orang lain. Makanya aku tuh suka banget sama kalimat kamu itu. Masya Allah sih. Ya, Alhamdulillah itu belajar sih. Bener sih. Iya. Aku langsung kayak tek. Iya ya, kalau mikirin dunia tuh nggak akan ada habisnya. Dulu aku nggak pernah nggak dandan keluar rumah. Habis mandi, foundation, ini itu segala macam. Pas tiba-tiba nggak dandan tuh orang pasti tua lu kelihatan kayak ini. Suka mikir juga, kalau gue pakai foundation, terus sampai gue udah ngajarin juga, kalau makeup kamu tuh waterproof, kamu nggak boleh ngambil wudhunya, nggak sah. Kalau sholat wudhunya udah nggak sah ya, sholatnya nggak sah. Nggak sah. Gue mikir, ngapain juga ya gue dandan buat orang gitu. Kayak, ya akhirnya mikirin orang lain lagi, takut nanti. Terus yang kedua, kalau dulu kan gila belanja ini itu biar kelihatan modern segala macam. Aku alhamdulillah semenjak hijrah tuh nggak pernah beli baju lagi. Semua rezeki endorsement masuk dan sebagainya. Terus nggak gila yang kayak dulu tuh mau beli ini. Akhirnya hidupnya gini. Iya juga ya, ketika kebutuhan kita tidak begitu banyak, kita akhirnya juga nggak rakus gitu. Nggak takut apa-apa, nggak khawatir apa-apa. Dan lebih tenang ya. Jauh. Aduh, Masya Allah. Jauh banget Kak. Nih aku harus sering, aku telepon kamu gitu tiba-tiba Masya boleh ya, Allah, sayang Masya gitu ya. Karena aku banyak juga belajar sama teman-teman yang duluan gitu loh Kak. Jujur ya, aku bilang sama Habib, aku waktu belum nikah Habib, aku bahagia. Bahagianya Allah kasih, ya mungkin sebenarnya pekerjaan itu ujian aku ya. Tapi alhamdulillah aku dikasih rezeki lah, nggak kekurangan. Aku dikasih orang tua yang sehat walafiat. Aku dikasih kakak-kakak yang sayang sama aku. Aku dikasih orang-orang sekeliling yang luar biasa gitu. Tetapi tidak pernah sebahagia aku sekarang. Masya Allah. Karena Masya Allahnya adalah sekarang apa ya, kalau ditanya bonus apa sih yang bikin kamu bahagia pada saat kamu berhijrah, bonus yang luar biasa yang ngebuat aku bersyukur sampai hari ini, dan aku insya Allah nggak akan pernah lupa bersyukur, adalah yang pertama, ya pasti aku ngedapetin suami yang bisa ngebimbing aku setiap waktu. Itu yang luar biasa, yang di luar dari ekspektasi dan mimpi aku. Yang kedua adalah ketika aku bisa membawa keluarga aku berhijrah bersama. Masya Allah. Gitu, ketika akhirnya aku berhijab, terus akhirnya Masya Allah Mama juga ikutan hijrah, berhijab, kakak ipar aku berhijrah, terus Masya Allahnya lagi dulu, aku tuh nggak pernah berdoa kakak aku juga ikutan berhijrah. Dulu tuh cuma doa, ya Allah lindungin kakak aku tuh dari pergaulan yang nggak baik. Terus aku tuh sayang banget kan sama kakak aku tuh gitu. Mereka tuh juga, kita deket banget kan.
Terus kakakku tuh kan dulu namanya anak muda dan lain sebagainya. Iya. Aku tuh nggak pernah berdoa untuk kakak aku tuh hijrah untuk ya Masya Allah. Sekarang kakak aku berhijrah, sholat yang nggak pernah tinggal. Terus Masya Allahnya lagi dulu dia yang hobinya yang duniawi, yang kayak mobil ini itu. Sekarang dia hobinya malah Masya Allahnya dengerin ceramah, dia sholat Jumat ini itu, karena alhamdulillah gitu ya dapat ilmu dari Habib dan sebagainya. Ketika terus banyak lagi tante aku berjilbab juga, terus semua itu ya Masya Allahnya, maksud aku adalah ya Allah ini aku baru bermanfaat gitu. Ketika aku dulu cuma bisa berbagi hal duniawi, kenikmatan duniawi, tapi sekarang aku udah bisa mengajak mereka untuk merasakan nanti insya Allah kenikmatan dunia tuh, itu hal yang besar dalam hidup aku gitu. Makanya aku selalu minta didoakan istiqomah tuh, karena itu tadi gitu, aku pengen orang-orang di sekeliling aku, keluarga terdekat, siapapun tuh istiqomah di jalannya Allah gitu. Karena kita mau kumpul lagi insya Allah mudah-mudahan di akhirat ya Allah. Ya, amin iya, gitu. ya Allah. Jadi ya udah bahagianya beda Kak. Berasa Aduh banget. kalau dulu tuh berasa banget. Kalau dulu gini, Aduh, punya ya Allah. barang-barang baru Bener. bahagia. Kalau sekarang tuh enggak. Sekarang tuh kalau lihat keluarga kita lagi ngapain, lagi sholat Jumat nih dia, atau dia lagi ngapain, dia lagi ngaji ini itu. Aduh aku tuh yang kayak wow banget gitu. Dan sekarang tuh udah nggak ada ketakutan, kayak apapun yang aku milikin hari ini tuh aku nggak pernah ketakutan untuk nanti kalau ini gimana, nggak ada. Justru aku diajarin sama Habib adalah semua titipan Allah. Kamu punya rumah, kata Allah hari ini hancur. Kata Allah hari ini kebakar. Kata Allah begini. Terus Habib juga bilang, hari ini kalau Allah mau ambil aku, bisa ambil. Tapi jangan pernah kecewa, karena itu rencananya Allah. Habib bilang, kalau seandainya Allah mau apapun, kamu tetap kembali ke Allah. Karena semua rencana Allah, kehendaknya Allah, dan Allah sebaik-baiknya Tuhan yang mengetahui hamba-hambanya. Masya Allah. Gitu. Jadi lebih tenang aja. Kalau zaman dulu kan honor belum keluar, panik, pengen apa, kepikiran. Iya, terus dulu kalau seandainya pergi ke suatu tempat nggak dihargain orang, kitanya jadi marah, sedih, kok nggak ngargain banget sih gitu. Kayak sok-sok siapa gue gitu. Padahal kan kita sebenarnya di mata Allah sama aja. Kalau dulu juga bergaul harus sama orang-orang yang punya jabatan, terkenal apa. Kalau sekarang ya itu kayak aku hidup di puncak bergaul sama petani apa segala macam, aku jauh lebih bahagia dibandingin dulu yang keluar masuk mall, tempat ber-AC gitu. Ya Allah, Masya Allah sayang. Aduh, Masya Allah, ini kalau diterusin bisa panjang banget ya rasanya ya. Pelajaran yang aku ambil pastinya dari cerita seorang Kartika Masya Allah, Putri, sama-sama Masya Allah, yang pasti sangat mencintai dan menghargai proses. Iya betul, harus. Dan tidak perlu malu akan perubahan diri kita apapun itu, karena yang bisa menilai kita itu hanyalah Allah. Iya, intinya lebih baik terlihat baik di mata Allah daripada terlihat baik di mata manusia. Karena manusia itu kan punya hawa nafsu, nggak ada puasnya. Tapi kalau baik di mata Allah, ya selamat dunia akhirat. Dan Allah nggak akan pernah mengecewakan kalau manusia masih mengecewakan. Pasti ya. Siapapun bisa mengecewakan, suami bisa, anak bisa, orang tua bisa, saudara bisa. Tapi Allah kan nggak pernah. Allah nerima kita terus apa adanya. Aduh ya Allah, jadi sedih gitu ya rasanya. Masya Allah. Sayang, makasih banyak. Aku yang makasih dong Kak, Masya Allah udah main kesini. Makasih banyak waktunya. Ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat, semuanya, pokoknya Allah yang balas kebaikan kamu dan keluarga saya. Sama-sama, insya Allah, mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Ketemu sama Mama dong. Iya dong, kita janjian-janjian ya setelah pandemi ini ya, makan pempek ya. Sahabat Delia, akhirnya itu tadi cerita dari sahabatku Kartika Putri. Semoga bermanfaat. Dan semoga menjadi inspirasi untuk sahabat semua dimanapun berada. Tapi sebelumnya, sebagai ungkapan makasih aku dapat hadiah. Aku udah ngeliatin dari tadi ya, kayaknya udah gak sabar gitu ya. Hadiah. Udah gak sabar. Ini salah satu koleksi terbaru dari aku. Masya Allah. Namanya ZDS Exclusive Collaboration. Wow, nanti aku bakalan buka di Instagram aku review. Makasih sayang. Aku yang makasih banyak. Pokoknya nambah lagi kan koleksi. Nambah lagi bener kan, Masya Allah. Pokoknya orang bilang, jangan takut sama pertemuan, karena silaturahmi itu memperluas rezeki, memperpanjang umur, dan juga akhirnya kan berbagi manfaat banyak. Aku dapat baju. Masya Allah, sayang makasih. Sama-sama. Salam buat Habib, buat anak-anak dan keluarganya ya. Salam buat keluarga. Sama-sama sayang. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.